Tambahin Udah, dong, Mas. Mas, nggak tambahin Mas Pras. nggak ada tambahan lain selain masalah tadi, selain masalah Tambahan dong, stimulus. Mas Pras. Dikit soal evaluasi pemerintah tadi. Jangan. Satu tahun pemerintah. Bansos saja bansos. Oke, Mas. BLT sama magang. Iya Mas Pras, alasannya apa Mas Pras ditambah BLT ini? Hah? Alasan tambah stimulus ini apa? Ditambah itu, Mas. Ya nggak ada alasan untuk membantu saudara-saudara kita di desil 1 sampai desil 4. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pasti. Mas, jadi totalnya berapa sih Mas? Total kalau angka persisnya saya nggak hafal ya, tapi yang pasti untuk penambahan yang bantuan langsung tunai selama 3 bulan ini kurang lebih di 30 triliun. Mas Pras, untuk sektor yang paling diminati sejauh ini yang terdaftar di program apa Mas yang lebih banyak diminati oleh para fresh graduate? Hampir semuanya. Jadi tadi kami lihat di data di dalam ada rasio yang kebutuhannya 2, pendaftarnya lebih dari 100. Tadi di lulusan psikologi. Jadi semuanya sama rata Mas ya? Dari perusahaan, badan usaha, BUMN, dan berbagai jenis sektor profesi? Berarti semuanya sama rata Mas? Iya. Kalau grafik untuk provinsi paling banyak untuk peminat magangnya di mana Mas? Apakah di DKI atau di daerah? Tadi belum lihat datanya, Jakarta Pak. Jakarta ya? Jakarta. Anggaran program magang belum ada ya Pak? Tambahan 80.000 itu berapa nih? Akan kita jalankan di bulan depan, November, untuk tambahan 80.000. Anggaran untuk program magang apa? 1,4, kurang lebih sekitar 1,4 triliun. 1,4 triliun. Itu ditambah sama yang sebelumnya, Mas. Iya, menjadi total 100.000. Ya ini begini, ini kan bagian dari upaya kita, memang bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan membuka kesempatan kepada adik-adik. Ya, kalau selama ini untuk melamar pekerjaan biasanya kan harus dipersyaratkan memiliki pengalaman. Ini kan menyulitkan kalau kita tidak memiliki terobosan, maka adik-adik agak kesulitan nanti generasi berikutnya mencari pekerjaan. Makanya kita coba dengan idenya adalah programnya magang, jadi supaya sudah bisa memiliki pengalaman gitu. Kalau kemudian pekerjaan bagus mungkin bisa langsung lanjut di perusahaan tersebut. Mas, kenapa bukan Pak Prabowo yang mengumumkan Mas hari ini? Enggak lah, itu beliau menyerahkan ke kita aja. Kalau beliau merasakan ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah. Mas, apakah ada khusus Mas di sana tadi? Ya. Apakah ada agenda khusus terkait ulang tahun Pak Presiden, Mas? Nggak ada. Yang pertama tentu kita semua pada hari ini seluruh bangsa Indonesia menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden. Tetapi di satu sisi juga Bapak Presiden tadi menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan ucapan selamat, yang telah mendoakan Bapak Presiden, termasuk beliau berpesan barangkali kalau yang belum terlanjur, beliau menyarankan untuk tidak perlu mengirim karangan bunga atau bunga apapun. Jadi kalau ada rezeki, beliau lebih menyarankan untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Mas Pras, kabarnya sejumlah menteri itu mengeluhkan akses komunikasi ke Presiden dan meminta Mas Pras untuk membantu. Itu benar nggak? Menteri yang mana? Sejumlah menteri itu. Nggak ada menteri yang mengeluh. Mas Pras, kalau evaluasi kinerja 1 tahun ini bagaimana ya terkait? Sementara cukup ya, kita hari ini satu urusan stimulus ekonomi, yang kedua hari ini Bapak Presiden berulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Mulai dipanggilin ya, ketika yang personil TNI sama Polri yang akan ikut jadi pasukan permanen katanya udah mulai diseleksi. Itu gimana? Kapan? Besok lagi. Oke ya, makasih ya. Sumber dana BUMN, Mas. Hah? Itu BUMN dari hasil efisiensi berarti ya, realokasinya. Ya, makanya begini, dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun, kemudian kita evaluasi
ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Untuk Dengan triwulan tambahan 4 bansos atau ini akan berarti berlanjut PKH? tahun depan sih Mas? Nanti kita lihat kan kita berharap juga pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat, kita berharap juga pendapatan dari sisi pajak kita juga akan meningkat, kita berharap 1 tahun yang sudah kita mulai untuk kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, nah, itu akan menghasilkan ruang fiskal yang mungkin lebih cukup lebar lagi dan kita berharap kalau ekonomi meningkat, ya kita berharap seluruh masyarakat kita pendapatan juga akan naik. Mas dengan Mas, 1 tambahan tahun Nanti kita lihat pemerintahan Pak di Prabowo, tahun depan. 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Cukup, kebanyakan. Mas, 1 tahun pemerintahan.